Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, salah satu godaan yang paling halus dalam kehidupan rohani kita adalah keinginan untuk menjadi besar. Bukan hanya besar dalam dunia kerja kita, tetapi juga besar di dalam pelayanan, besar dalam pengaruh, besar dalam penghormatan. Dan ternyata para murid Tuhan Yesus pun bergumul dengan hal yang sama. Di tengah perjalanan menuju Yerusalem, saat Yesus sedang menuju salib, muncul permintaan tentang kursi kehormatan. Ini menunjukkan betapa mudahnya manusia berpikir tentang kemuliaan tanpa memahami jalan salib. Mari kita bersama-sama membaca dari Matius 20 ayat 20 sampai 28. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah, supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah, bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Saudara, di dunia ini jabatan biasanya selalu dikaitkan dengan hak istimewa. Semakin tinggi posisi seseorang, biasanya semakin banyak fasilitasnya, semakin besar haknya, dan semakin banyak orang yang melayani dia. Itulah cara dunia memandang kebesaran. Namun Yesus justru membalikan pola itu. Dalam kerajaan Allah, semakin seseorang dipakai Tuhan, semakin dia dipanggil untuk merendahkan diri dan melayani. Ayat 20 mencatat bahwa ibu dari anak-anak Zebedeus datang kepada Yesus membawa sebuah permintaan. "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Perintah ini jelas berbicara tentang kehormatan dan posisi. Mereka ingin tempat yang paling dekat, tempat yang paling tinggi, tempat yang paling mulia diberikan. Tapi jawab Yesus, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Di sini Yesus mengkaitkan kemuliaan itu dengan cawan penderitaan yang Tuhan Yesus akan alami dan juga mungkin nanti pengikut-pengikut Kristus juga alami. Mereka ingin mahkota tetapi belum mengerti salib. Ketika mereka menjawab, "Ya, kami dapat," Yesus mengatakan bahwa mereka memang akan ikut mengalami penderitaan itu. Namun soal posisi dalam kerajaan Allah bukan ditentukan oleh ambisi manusia, melainkan oleh kehendak Bapa. Akhirnya yang lain marah. Kenapa? Mungkin murid-murid yang lain merasa mereka lebih layak. Mereka juga ingin seperti itu. Mungkin bukan karena mereka lebih rohani, tetapi karena mereka juga punya ambisi yang sama. Yesus memanggil semua muridnya dan memberikan pelajaran yang sangat penting. Pemerintah-pemerintah, bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Yesus sedang menunjukkan pola dari dunia. Kuasa dipakai untuk menguasai. Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Tidaklah demikian di antara kamu."
Inilah titik pembeda antara dunia dan kerajaan Allah. Di dalam dunia, besar berarti dilayani, tinggi berarti berkuasa, yang utama berarti menuntut hormat. Tetapi dalam kerajaan Allah, besar itu berarti mau melayani, terkemuka berarti menjadi hamba, pemimpin berarti merendah. Lalu Yesus memberikan teladan, di mana anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya. Itulah inti daripada Injil. Tuhan Yesus adalah Tuhan, justru datang untuk melayani. Dia adalah Allah yang maha kuasa, tetapi dia datang untuk melayani, dia datang untuk menderita. Tuhan Yesus melayani bukan dengan perkataan, tetapi dengan nyawanya sendiri. Dia memberikan teladan bagi setiap kita. Firman ini sangat relevan untuk setiap kita hari ini. Karena dalam hati manusia seringkali ada kecenderungan untuk mencari pengakuan. Kita senang untuk dihargai. Kita senang untuk dianggap penting. Kita senang diposisikan tinggi. Tetapi Yesus bertanya kepada setiap kita, apakah kita siap melayani? Ataukah kita hanya ingin dihormati? Ini berlaku di semua area hidup kita. Dimanapun kita berada. Di rumah, di tempat kerja, di gereja, di dalam pelayanan, di tempat kita berkomunitas. Kadang orang ingin jabatan pelayanan. Tetapi ia tidak ingin repotnya pelayanan. Kadang-kala orang ingin dipanggil sebagai pemimpin. Tetapi tidak mau berkorban untuk orang yang dipimpin. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa kebesaran sejati bukan terlihat dari berapa banyak orang yang melayani kita, tetapi dari seberapa rela kita melayani orang lain. Dan itu hanya mungkin jika kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Dia yang sudah melayani setiap kita. Biarlah setiap kita boleh melayani yang lain. Saudara terkasih, Yesus tidak datang ke dunia untuk menuntut pelayanan dari manusia. Ia datang untuk melayani. Tuhan Yesus tidak ingin saat itu dilayani. Tapi Tuhan Yesus menunjukkan bagaimana seharusnya setiap kita menjadi orang yang besar dengan melayani. Bahkan Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Di dalam kerajaan Allah, kebesaran tidak diukur dari posisi yang kita duduki, tetapi dari hati yang rela untuk melayani. Hari ini, mari kita meminta kepada Tuhan hati yang seperti Kristus. Hati yang tidak sibuk mencari tempat tertinggi, tidak sibuk mencari penghormatan, tidak sibuk mencari pujian. Tetapi setiap kita rela untuk mengambil tempat sebagai seorang hamba yang mau melayani. Karena justru disitulah kemuliaan sejati ditemukan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Engkau sudah memberikan teladan bagi setiap kami. Engkau adalah Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi. Tetapi Engkau mau datang ke dalam dunia untuk melayani setiap kami. Engkau mau menderita. Engkau mau menyerahkan nyawamu untuk melayani kami. Terima kasih Tuhan. Engkau yang sudah terlebih dahulu melayani kami. Sehingga setiap kami juga bisa melayani. Dan biarlah setiap kami Tuhan boleh menjadi yang terbesar dengan cara melayani yang lain. Kami tidak mencari pujian, kami tidak mencari penghormatan, kami tidak mencari kekuasaan, tapi biarlah kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang mau melayani, menjadi hamba, karena itulah yang Engkau teladani, dan itulah yang Engkau harapkan untuk kami boleh lakukan. Tolonglah kami ya Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.